Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru, hari ke-8 di bulan Mei, yaitu tanggal 8 Mei 2021. Dan kita akan sedia hati kita untuk dengarkan pekabaran kita di hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu yang menyertai kami hingga pada saat ini. Kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan kasih-Mu, agar kami boleh merasakan selalu berkat Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dan terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, terkait dengan penyampaian saya kemarin, untuk meditasi Alkitab telah ada beberapa orang yang akan bergabung, tetapi saya membutuhkan nomor WA bapak-bapak atau ibu-ibu atau saudara-saudari untuk saya mengirimkan link Zoom yang nanti akan digunakan pada minggu yang akan datang. Jadi tolong di kolom komentar saudara juga memberikan WA, nomor WA, atau kalau tidak langsung saja ke nomor WA saya yang ada di deskripsi agar orang lain tidak mengetahui nomor Bapak Ibu. Langsung saja ke nomor WA saya untuk saya mendapatkan nomor WA daripada Bapak Ibu untuk saya mengirimkan link Zoom untuk kita meditasi Alkitab pada minggu yang akan datang. Baik, judul renungan kita untuk hari ini adalah dalam mempelajari alam. Dalam mempelajari alam. Ayub 12 ayat 8, atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Sekali lagi Ayub 12 ayat 8, atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Masa kanak-kanak dan masa muda Kristus berlangsung dalam keadaan yang sederhana, di bawah kondisi yang baik untuk perkembangan tubuh yang sehat. Hidupnya kebanyakan berlalu di udara terbuka. Ia minum dari aliran sungai yang bersih dan makan buah dari kebun. Ia menaiki dan menuruni jalan-jalan pegunungan yang curam dan melalui jalan-jalan Nazaret ketika ia pergi ke tempat pekerjaannya dan pulang ke rumah. Ia menikmati suara yang beraneka dari burung-burung yang menyanyikan puji-pujian kepada Khaliknya. Ia merasa gembira melihat keelokan bunga-bunga yang menghiasi padang-padang. Ia mencamkan dengan sukacita kemuliaan langit, matahari yang gemilang, bulan dan bintang-bintang, dan memandang kepada terbit dan terbenamnya matahari dengan perasaan kagum. Buku alam terbuka di hadapannya dan ia menikmati pelajarannya yang halus. Bukit-bukit yang abadi, pohon-pohon zaitun merupakan tempat-tempat pengasingan diri yang digemari, kemana ia pergi untuk berbicara dengan Bapanya. Ia dipenuhi dengan hikmat ilahi, dan melalui penyelidikan alam dan oleh renungan tentang Allah dan percakapan dengan Dia, kuasa kerohaniannya dikuatkan. Penebus dunia ini berjalan naik dan turun bukit-bukit serta gunung-gunung, dari dataran yang luas sampai kepada lembah-lembah pegunungan. Ia menggemari pemandangan alam yang indah. Ia bersukacita dengan padang-padang yang gilang gemilang dengan bunga-bungaan yang indah permai, dan mendengar suara burung-burung di udara, serta mempersatukan suaranya dengan mereka itu dalam nyanyian puji-pujian yang gembira. Dalam hidup Kristus, masa kanak-kanak dan masa mudanya adalah suatu pelajaran bagi orang-orang muda dewasa ini. Kristuslah teladan kita, maka pada masa muda haruslah kita merenungkan Allah di alam, mempelajari tabiatnya dalam pekerjaan tangannya. Pikiran dikuatkan oleh menjadi kenal dekat dengan Allah, oleh membaca sifat-sifatnya dalam hal-hal yang telah dijadikannya. Sementara kita memandang keindahan dan kehebatan dalam pekerjaan alam, maka kasih sayang kita pun akan dicurahkan kepada Allah, dan jiwa kita dikuatkan oleh berhubungan dengan yang kekal melalui pekerjaan tangannya yang ajaib. Saudaraku, bagaimana Yesus selalu berhubungan, berkaitan
selalu memiliki koneksi dengan alam. Dia mengagumi alam itu. Dan dari sana Kristus banyak belajar tentang keagungan Tuhan itu. Itulah sebabnya di dalam khotbahnya di atas bukit, dia menggunakan banyak perumpamaan berkaitan dengan alam. Sekarang kepada kita, kenapa kita perlu juga belajar dari alam tentang Allah? Karena ini adalah contoh dan teladan Yesus. Dan kalau kita dekat dengan alam, misalnya bapak-bapak dia pergi ke kebun, lalu kemudian ibu-ibu merawat bunga, lalu kemudian mungkin ada waktu berolahraga di alam terbuka, melihat keindahan alam. Kita mungkin pergi ke tempat-tempat wisata yang berhubungan dengan alam. Maka di sana sebenarnya yang kita lihat adalah keagungan Allah. Keagungan Allah, kemuliaan Allah, kehebatan Tuhan di sana nampak. Maka dengan demikian kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Belajar dari kehidupan Yesus, mari kita jadikan alam di sekitar kita. Kalau saudara menanam bunga di pekarangan, ingatlah bahwa bunga yang sudah saudara tanam itu untuk saudara belajar tentang Allah. Saudara boleh dekat dengan Tuhan melalui alam. Dengan mempelajari akan alam, dengan melihat tentang alam itu, maka kita akan selangkah lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya kita mencintai alam di sekitar kita, bagaimana menjaga alam itu dengan baik, indah, bersih. Dengan demikian di sana kita dapat mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam lagi. Adalah doa dan harapan kita dalam renungan kita di pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pekabaran hari ini akan menguatkan kami. Ketika kami berada di alam yang terbuka, kami memelihara bunga, rumput di sekitar sekeliling rumah kami, maka kami dapat mengenal Allah di sana, mengenal Allah di alam. Ketika melihat matahari terbit terbenam, kami melihat keagungan Allah ada di sana. Bahwa kami tahu Allah selalu ada di sekitar kehidupan kami. Berkati kami hari ini, khusus dalam beribadah, dan juga bagi pendengar lain dalam aktivitas mereka, Allah memberkati. Berkati setiap rencana pelayanan melalui channel ini dapat berkembang untuk kemuliaan kehormatan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, dan jangan lupa untuk mengirim pesan di WA saya yang ada di deskripsi channel ini atau renungan pagi hari ini, agar saya mendapatkan nomor Bapak Ibu, lalu kemudian saya mengirim link untuk pertemuan kita di Zoom mulai minggu yang berjalan, mungkin mulai hari Senin, untuk kita mengikuti pelajaran meditasi Alkitab, bagaimana kita mengalami, mengerti, mempelajari Alkitab dengan lebih sederhana. Inilah menjadi doa dan harapan kita. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Amin.